Allahu Akbar. Coba perhatikan ya teman-teman. Allahu Akbar. Allah. Coba lihat. Astagfirullah. Benarnya orang yang memperolok-olok agama itu murtad kalau dia muslim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan membahas dan saya itu menemukan banyak video tentang pelecehan ataupun mengolok-ngolok ajaran agama Islam. Bahkan di situ ada orang yang mempersendakan tentang syariat agama Islam. Mereka mengolok-ngolok tentang sholat. Bahkan dibuat seakan-akan ini adalah perbuatan bersenda gurau. Padahal Islam telah memperingatkan tentang hal demikian, tentang yang mengolok-ngolok agama Islam. Nah, maka dari itu saya akan tampilkan video tersebut. Nah, teman-teman, mari kita simak videonya. Allahu Akbar. Coba perhatikan ya, teman-teman. Allahu Akbar. Allah. Tuh, lihat ya. Mereka ini mengolok-ngolok ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat. Bayangkan, sholat saja dibuat macam itu. Hal semacam ini, seperti sholat, mereka lecehkan. Ini sama dengan melecehkan agama Allah. Dan banyak lagi ya teman-teman ya, video-video semacam ini tuh banyak sekali ya. Coba kita lihat kembali yang lainnya ya. Coba lihat. Astagfirullah. Ini mereka adalah seorang Muslim ya. Kalau mereka seorang Muslim, itu bisa jatuh dalam kekufuran. Karena mereka itu mengolok-ngolok agama Allah. Walaupun mereka beralasan, oh saya hanya bersenda gurau. Walaupun mereka beralasan semacam itu, tetap itu jatuh dalam kekufuran. Disengaja maupun tidak disengaja. Dan ini sangat berbahaya ya teman-teman ya. Banyak sekali video-video semacam ini mengolok-ngolok agama Islam. Bahkan pelakunya adalah seorang Muslim. Hati-hati ini. Berbahaya mengolok-ngolok agama Islam. Mengolok-ngolok Allah dan Rasulnya, bahkan mengolok-ngolok sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berat, itu bisa kafir, murtad, ya. Dan satu lagi ya teman-teman, ada satu video lagi ini. Saya melihat ini marah gitu ya teman-teman ya. Nah ini ya. Kita lihat sekali lagi ya. Tidak boleh seorang Muslim itu mengolok-ngolok agamanya sendiri ya. Dibuat senda gurau. Ini judulnya setan kok bisa sholat. Sholatnya aneh. Astagfirullah ya teman-teman ya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sudah sebutkan orang-orang yang mengolok-ngolok agama Allah ya, mereka itu bisa jatuh dalam kekafiran ya. Orang yang mengolok-ngolok agama Allah, agama Islam, ataupun mengolok-ngolok sunnah Nabi, bahkan ada juga yang melecehkan syariat Islam, maka itu hukumnya bisa keluar dari Islam, yaitu murtad dan jatuh dalam kekufuran. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, jika kamu menanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sungguh kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main. Katakanlah, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kalian selalu mengolok-ngolok? Kalian tidak usah meminta maaf karena kalian menjadi kafir sudah beriman.
Al-Quran surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Subhanallah ya teman-teman. Ini adalah ancaman ya. Ancaman bagi orang yang mengolok-ngolok ajaran agama Islam, mengolok-ngolok sunnah Nabi, dan melecehkan syariat Islam, maka ini jatuh dalam kekafiran. Hati-hati ya. Kita sebagai seorang muslim ya, jangan sampai kita itu mengolok-ngolok ajaran agama Islam. Saya tidak tahu ya teman-teman ya, di situ apakah orang muslim, apakah orang non-muslim, mereka itu mengolok-ngolok ajaran agama Islam ya. Tapi kalau saya lihat ya, dalam video tersebut itu ya, kalau saya lihat sholatnya itu ada di dalam masjid ya. Ada di dalam masjid ya. Mereka, saya yakin mereka adalah muslim ya. Namun, seseorang muslim kalau mengolok-ngolok agamanya sendiri, agama Islam ya, mereka itu sengaja maupun tidak sengaja, maka itu tetap mereka bisa jatuh dalam kekafiran ya. Bisa keluar dari agama Islam, murtad ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di video kali ini saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah MA Hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah apa hukum mengolok-ngolok ajaran Islam ataupun mengolok-ngolok sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apa hukumnya melecehkan syariat Islam. Nah, teman-teman, mari kita langsung saja simak videonya ya. Na'am, barakallahu fiik. Iya, kalau dikatakan lebih besar mana antara orang yang murtad dan orang yang memperolok-olok agama. Sebenarnya orang yang memperolok-olok agama itu murtad. Kalau dia muslim ya. Tuh, dengar dia ya. murtad, tapi penyebabnya adalah memperolok-olok. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia tidak diminta untuk bertobat, tapi dibunuh langsung. Allahu Akbar. Seperti itu. Coba lihat teman-teman ya, dengarkan ya. Orang yang mengolok-ngolok agama Allah ya, dalam syariat Islam itu adalah murtad. Bukan disuruh untuk bertaubat, tapi dihabisi. Allahu Akbar. Ini ancamannya sangat keras sekali ya teman-teman ya. Makanya kita ini ya, seorang muslim harus berhati-hati ya. Harus berhati-hati, jangan sampai kita itu menjadi orang yang munafik ya. Mengaku Islam tapi kita mengolok-ngolok agama Allah. Berbahaya. Mari kita lanjutkan. Tadi yang sudah kita bahas. Walaupun sebagian ulama berpendapat dia diminta taubat, mamanya dia taubat agar dia bertobat kembali kepada Allah SWT, tapi hukumnya tetap dibunuh. Allah. Berat. Itu kalau dia taubat ya antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia bertobat, itu hukum antara dia sama Allah Subhanahu wa taala, tapi vonis di dunia tetap dibunuh. Ini menurut pendapat sebagian para ulama, artinya dia nggak diterima taubat dia. Ini yang berkaitan dengan memperolok, mencaci maki agama Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian tadi perlu dibedakan, sebenarnya ada yang sengaja dan ada yang bergurau. Tapi keduanya adalah Sama. sebuah dosa yang bisa mengeluarkan dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada yang kita bahas hari ini berkaitan dengan memperolok, bergurau dengan menyebut Allah, Al-Quran dan Rasulnya ya. Ini sesuatu yang besar. Kalau di Indonesia sekarang ada yang berkaitan dengan penistaan agama. Ini termasuk penistaan agama, tapi kita tahu bagaimana orang yang menistakan agama di negeri kita, ya kita laporkan kepada pihak yang berwajib, bukan kemudian kita datang ke rumahnya, kemudian kita bunuh dia, lalu kita mengatakan enggak, dia hukumnya memang seperti itu. Iya, memang hukumnya seperti itu, tapi kondisi pemerintahan kita tidak menjalankan hal itu. Sehingga jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menimbulkan mudarat yang lebih besar nantinya. Akhirnya saling bunuh-bunuhan, karena ini fulan bunuh fulan, keluarganya datang bunuh fulan, kekacauan yang akan terjadi, fitnah yang akan membakar kondisi masyarakat pada waktu itu. Maka serahkan kepada pihak yang berwajib ketika ada kondisi seperti ini, tapi tugas kita melaporkan. Jangan membiarkan. Laporkan. Kalau kita membiarkan, kita termasuk nggak punya ghairah, nggak punya kecemburuan kepada kecemburuan ya kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah MA.
Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA, yaitu tentang terkait masalah mengolok-ngolok agama Allah, mengolok-ngolok syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, jadi sudah jelas ya, setiap orang yang mengolok-ngolok agama Allah ataupun melecehkan Allah dan Rasulnya, syariat Islam, maka orang itu telah murtad, telah keluar dari agama Islam. Walaupun mereka itu alasannya bercanda, ya, sengaja maupun tidak sengaja, tetap mereka itu telah keluar dari agama Islam, telah kafir, ya. Maka dari itu, ya, tadi beliau Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA telah menjelaskan hukumannya apa? Dihabisi. Ya. Tapi di akhir video Ustadz Syafiq bilang serahkan kepada pemerintah. Maksudnya adalah jika ada yang menistakan agama harus dilaporkan kepada pemerintah, ya. Jadi kita itu jangan membiarkan. Seakan-akan kalau kita membiarkan, kita itu tidak ada rasa kecemburuan, ya. Agama kita ini dilecehkan, ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Jadi intinya itu jika ada yang melecehkan agama Allah, maka harus kita laporkan, ya. Jangan sampai kita itu diam ataupun membiarkan. Seakan-akan kita itu tidak ada rasa cemburu agama Allah ini dihinakan atau dilecehkan. Jadi sekurang-kurangnya kita itu melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.